Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jamain. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azzah. Pada hari ini kita akan mencoba berbagi bagaimana cara meruqyah sebuah tempat usaha yang terindikasi kena guna-guna. Baik itu ruko, kedai, warung, showroom, dan segala macamnya. Ikhwah fiddin rahimakumullah, barangkali kita sering mendengar sebuah istilah bahwa tempat usaha kena guna-guna. Memang ya ikhwah, terkadang persaingan bisnis ini tidak bisa dielakkan. Terkadang ada yang mencari secara halal, terkadang juga ada yang mencari secara haram. Tentunya dengan melibatkan makhluk gaib yang bernama bangsa jin. Tentunya ini sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Jin ayat 6. Ikhwah fiddin rahimakumullah, paling tidak kita akan mencoba sedikit menyampaikan tanda-tanda sebuah tempat usaha itu terkena guna-guna. Ikhwah fiddin rahimakumullah, di sini ada 9 tanda yang mesti kita ketahui. Barangkali mungkin ada ciri-ciri yang lain dan tanda-tanda yang lain. Paling tidak saya menulis di sini ada 9 tanda. Yang pertama adalah pendapatan yang cukup drastis. Turunnya pendapatan yang cukup drastis. Ikhwan fiddin rahimakumullah, barangkali pendapatan sebelumnya stabil atau pendapatan sebelumnya rame, kedainya rame, tempat usahanya rame, tapi secara tiba-tiba menurun secara drastis. Tidak ada sebab dan musabab. Kalaupun dilihat manajemennya bagus, tapi kok kenapa pendapatannya turun secara drastis dan tidak seperti biasanya? Pertama. Kemudian yang kedua, mendapati di tempat usahanya binatang yang menjijikkan ataupun binatang yang berbisa dalam jumlah yang tidak wajar. Misal, datang gerombolan lalat dalam jumlah yang besar, ya lalar hijau umpama, ataupun masuk binatang berbisa, dan itu sering sekali terjadi. Ya seperti kalajengking, kemudian lipan, ular, dan segala macamnya. 2. Kemudian yang ketiga adalah setiap pelanggan melihat tempat usahanya itu selalu tertutup, padahal sejatinya terbuka. Tapi orang melihat tempat usaha itu tertutup. Nah, mungkin barangkali kita sering menjumpai di tengah masyarakat kita hal semacam ini. Nah, waspadalah, ini adalah ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, masakan cepat basi. Kemudian di dalam peristiwa yang ekstrim, terkadang kita jumpai adanya belatung dalam masakannya, ataupun binatang yang berbisa, ataupun kadang dijumpai di dalam nasinya ada kaca, atau kadang dijumpai di bawah piringnya ada kalajengking dan segala macamnya. Nah, ini waspada ya ikhwah ya. Kemudian yang kelima adalah menemukan benda-benda di sekitaran tempat usahanya atau dalam tempat usahanya, seperti mungkin kembang
ataupun mungkin botol-botol yang berisi aneka macam warna, ataupun segala macam rambut di dalamnya, ataupun mungkin sering mencium bau kemenyan ataupun bau wangian yang tidak jelas sumbernya, atau mungkin mencium bau pesing, ataupun mencium bau kotoran di tempat usahanya. Barangkali ini juga termasuk dari ciri-ciri dan tanda bahwa sebuah tempat itu terkena guna-guna. Kemudian yang keenam, ya, adanya penampakan di tempat usaha tersebut. Mungkin atau seperti kelebatan bayangan, ya, sekelebatan bayangan, atau mungkin adanya suara-suara yang aneh yang muncul seperti bisikan ataupun bunyi-bunyian yang tidak jelas wujudnya, ya, yang tidak jelas wujudnya. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, terjadinya kesurupan, ya, baik yang memiliki tempat usaha ataupun terjadi pada karyawannya. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, uang sering hilang ataupun benda-benda berpindah tempat secara misterius. Ya, mungkin sebuah istilah sering kita dengar di tengah masyarakat kita bahwa uangnya dicuri tuyul. Yang jelas, apapun ya penamaannya, yang jelas itu adalah perbuatan syaitan dari golongan bangsa jin yang mempunyai spesifikasi mencuri uang. Itu yang kita kenal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang 9 adalah gampangnya terjadi perselisihan, ya, mudah emosian di antara karyawan ataupun seorang majikan terhadap karyawannya. Barangkali ini adalah 9 tanda bahwa sebuah tempat terindikasi kena guna-guna. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika tempat kita terkena guna-guna, apa yang mesti kita lakukan? Nah, ini sebetulnya yang menjadi pertanyaannya, yang kita butuh solusi. Ikhwan fillah rahimakumullah, sejatinya kalaulah kita yang berprofesi sebagai pebisnis ataupun pedagang, kalau intensitas ibadah kita terjaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah jaga. Ya, insya Allah pun Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfazuka. Kalau kamu memelihara Allah, maka engkau pun akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah kita jaga, intensitas ibadah kita jaga, insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Allah akan selalu menjaga kita. Satu. Kemudian yang kedua adalah, ya, ketika membuka usaha pada pagi hari, maka selalulah dimulai dengan membaca bismillah. Ataupun sembari bersih-bersih, putarlah murotal. Ataupun sembari menunggu pelanggan ataupun pembeli, maka usahakanlah membaca Al-Quran, terutama membaca surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan engkau menjadikan rumah kamu itu laksana kuburan, kata Rasulullah. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Kalau kita rajin membaca surah Al-Baqarah, insya Allah kita akan terhindar dari segala macam yang membahayakan tempat usaha kita, yakni rutin membaca surah Al-Baqarah. Kemudian yang keempat, bagaimana caranya, yakni dengan membuat air ruqyah. Barangkali kita sudah tahu, ataupun kalau yang belum tahu, cukup dengan cara mengambil air putih, boleh dicampur dengan bidara 7 lembar yang sudah digiling halus. Kemudian juga boleh dicampur dengan garam secukupnya. Kemudian dengan membacakan ayat-ayat tentang sihir ataupun ayat-ayat tentang pembatal sihir, yakni yang pertama adalah surat Al-Fatihah,
Kemudian surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Kemudian surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Kemudian surah Yunus ayat 81 sampai 82. Kemudian surah Toha ayat 69. Kemudian surah Al-Furqan ayat 23, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setiap selesai membaca ayat tersebut kemudian kita tiupkan ke dalam air yang telah kita siapkan tadi. Ya, kita tiupkan kepada air yang telah kita siapkan tadi. Kemudian nanti air tersebut dimasukkan dalam botol case sprayer, kemudian disemprotkan kepada seluruh ruangan kecuali WC. Kemudian lebihnya, sisanya bisa untuk melap kaca atau etalase yang mungkin berada di tempat usaha kita. Kemudian juga tidak kalah pentingnya menyiramkan air ruqyah ini di depan halaman ataupun di depan pintu tempat usaha kita. Ikhwafidin rahimakumullah, barangkali ini yang mesti kita sampaikan sebagai cara untuk meruqyah tempat yang disinyalir kena guna-guna. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi tempat usaha kita sehingga terhindar dari segala macam mara bahaya, kemudian terhindar dari segala macam bentuk niat-niat jahat orang yang hasad kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.